Meskipun pandemi COVID-19 belum berlalu, tapi jangan patah semangat. Kita harus tetap bersemangat. Kita harus menjadi generasi pemenang. Bersama saya, Ibu Marieta Purba. Beliau penasaran waktu menonton video saya tentang dahsyatnya doa tobat. Nah, karena itu saya memberikan waktu kepada beliau untuk bertanya tentang hal tersebut. Selamat sore Romo. Selamat sore. Terima kasih karena saya diizinkan untuk bertanya langsung kepada Romo perihal yang video Romo itu yang dahsyatnya doa tobat. Ya. Di situ Romo bicara tentang kematian. Romo akan mati atau ingin mati waktu itu ya Mo ya ceritanya ya Mo? Oh, saya waktu itu mengatakan saya takut mati. Oh. Oke, Mo, bukan ingin mati ya Mo? Bukan, itu mah seperti putus asa. Oke, baik. Itulah dahsyatnya doa tobat. Sejak itulah setiap malam begitu saya berbaring, segera saya mengucapkan doa tobat. Karena saya berpikir, kalau memang malam ini saya mati, saya akan mati dalam keadaan bersih. Jadi ceritanya begini, pada akhir bulan Juni dan awal Juli itu kan kasus COVID tinggi sekali. Ya. Dan banyak orang-orang dekat saya juga yang meninggal. Nah, lalu di grup WA itu berseliweran berita kematian, kadang-kadang disertai dengan foto yang bersangkutan mengenakan masker yang ketat itu. Ya, betul. Lalu saya melihat di TV juga ya berita apa itu, pemakaman massal itu korban COVID. Nah, saya waktu itu masih ya macam ibarat lampu on off kondisi saya pasca stroke itu, ya kadang-kadang lemah, kadang-kadang merasa sakit di bagian-bagian tertentu tubuh saya. Nah, rupanya berita itu meneror saya. Semakin takut ya Mo? Ya, seakan-akan kematian itu makin dekat, makin menghampiri saya. Ya. Itu sebenarnya yang terjadi. Oh gitu ya Mo ya. Ya. Lalu di video itu saya lihat terus di akhirnya kan Romo bilang Romo mengungkapkan doa tobat ya karena nggak bisa tidur ya Mo, pada saat itu nggak bisa tidur, mau doa tobat dan akhirnya Romo merasa tenang. Bahkan Romo bilang di akhir itu bahwa merasa tenang dan merasa siap jika ya Mo. Jadi nah di situ apakah artinya bahwa doa tobat itu bisa menggantikan sakramen tobat? Begini Bu, pada malam itu kan sudah pukul 11 malam. Tidak mungkin saya menggedor pintu rekan imam untuk menerima sakramen tobat. Nah, sementara saya gelisah, takut, cemas kalau mati dalam keadaan berdosa, ya. Maka saya mengucapkan doa tobat dengan harapan kalau memang malam itu saya mati dalam keadaan ya mudah-mudahan bersih lah karena diampuni Tuhan, ya. Maka saya mengulangi doa tobat itu sampai 2 kali dan syukurlah akhirnya saya tenang. Dan benar kalau pada malam itu juga saya harus mati, saya siap untuk itu. Jangan Mo, kami belum siap Mo. Ya. Jadi itu saat darurat ya Mo ya? Ya benar. Ya. Jadi sebenarnya tidak menggantikan sakramen tobat itu? Tidak. Sakramen tobat tidak tergantikan dengan cara apapun, ya. Karena perintah gereja, perintah yang keempat sampai hari ini belum di-cancel ya, belum dihapus. Hendaklah mengaku dosa sekurang-kurangnya
sekali setahun. Itu perintah gereja loh, bukan perintah pastor atau apa ya. 5 perintah gereja ya, Mo? Ya, itu perintah keempat dari 5 perintah gereja ya. Itu satu. Kedua, nah ini yang lebih pokok lagi yang harus diperhatikan. Kitab Hukum Kanonik ya, atau KHK Kanon 960 berbunyi demikian. Pengakuan pribadi dan utuh serta absolusi merupakan cara biasa satu-satunya dengannya orang beriman yang sadar akan dosa beratnya diperdamaikan kembali dengan Allah dan gereja. Hanya ketidakmungkinan fisik atau moral saja membebaskannya dari pengakuan semacam itu. Dalam hal itu, rekonsiliasi dapat diperoleh juga dengan cara-cara lain. Nah, pada masa itu kan pandemi ya, COVID itu sedang menggila. Ya, wabah itu. Kedua, sudah tengah malam. Jadi tak mungkin menerima sakramen tobat lagi. Maka saya pikir inilah yang disebutkan oleh gereja. Hanya ketidakmungkinan fisik atau moral saja membebaskannya dari pengakuan semacam itu. Dalam hal itu, rekonsiliasi dapat diperoleh juga dengan cara-cara lain. Nah, cara-cara lain itu antara lain itulah saya mengucapkan doa tobat yang sudah saya hafal sejak kecil dulu kan. Karena dengan pertama tahu ada dosa, kedua tahu jenis dosanya itu bahkan berapa kali saya lakukan, lalu saya menyesal dan penyesalan itu diungkap dengan saya berdosa ya, saya sungguh berdosa, maka kiranya lah Allah mengampuni saya, dan kalau saya mati malam itu saya berharap mati dalam keadaan bersih dari dosa gitu. Baik, Mo. Jadi tetap tidak tergantikan ya, tidak tergantikan ya. Nah, Mo, itu satu lagi, Mo. Sekarang kan kita sudah misa sudah ada offline ya. Sebagian ganti-gantian, kalau di Asisi kan ada wilayah ini gantian. Nah, di setiap kita mau misa itu kan baik itu online maupun offline, pokoknya dari gereja itu dia bilang sebelum kita masuk itu kita ada saya mengaku. Saya mengaku kepada, kan itu doa tobatnya juga kan ya, Mo ya. Benar. Nah, itu dan romo atau imam pun mendoakan kan, ini memberikan. Ya. Nah, itu bisa menggantikan nggak, Mo? Ini hal yang berbeda sama yang tadi kan ya, Mo ya? Tidak menggantikan sakramen tobat. Mengapa? Dalam pengakuan itu benar, itu bagian dari tobat ya, penting. Mengapa? Karena kita mau beribadah kan, mau berjumpa dengan Tuhan yang Maha Kudus, sementara kita manusia pendosa. Maka kita coba melayakkan diri kita berjumpa dengan Tuhan dengan berusaha melepaskan dosa-dosa kita. Tetapi mengapa tidak tergantikan oleh sakramen tobat? Karena satu, dalam pengakuan itu kan sangat umum ya, sangat umum. Saya berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Nah, apa rupanya yang dipikirkan itu? Apa rupanya yang telah dikatakan itu kan tidak disebutkan. Nggak detail ya, Mo ya. Jadi nggak dipertanggungjawabkan dengan tuntas kan. Ya itu. Sementara dalam pengakuan dosa jelas sekali disebutkan, misalnya ya saya memfitnah orang 2 kali. Nah kan jelas dosanya itu memfitnah. Nah kualitasnya 2 kali, gawat itu. Tetapi kita pertanggungjawabkan dengan Tuhan ya. Nah maka dalam pengakuan dosa juga waktu menerima sakramen tobat tidak bisa mengatakan ya dosa-dosa yang sudah saya tak ingat.
Kau tak ingat? Ya ingat dulu lah gitu. Oh, gitu ya, Nah, itu satu ya. Kedua, absolusinya kan berbunyi demikian. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kata semoga ya, dalam bahasa Indonesia itu kata kondisional. Ya mudah-mudahanlah Tuhan mengampuni. Karena memang kalau orang sungguh menyesal, tahu dia dosanya tapi tak mungkin menyebutkan dosanya itu di depan orang, karena itu heboh ya. Heboh nanti kalau mengatakan, tiba-tiba mengatakan saya telah mencuri barang si anu ya. Orang lihat, siapa rupanya pencuri itu? Oh rupanya dia, kan kacau. Ya, tetapi kita andaikan dia memang sungguh menyesal, maka moga-moga semoga Tuhan mengampuni dosa ya itu. Lain halnya dengan sakramen tobat. Sakramen tobat kan sesudah orang mengakukan dosa-dosanya, lalu imam memberikan nasihat supaya lain kali tidak jatuh ke dosa yang sama. Lalu imam minta yang bersangkutan mengucapkan doa tobat. Kemudian imam memberikan absolusi. Penitensi ya mau biasanya. Ya penitensi itu nanti dilaksanakan sudah menerima sakramen tobat. Nah lalu imam memberikan absolusi ya. Jadi sifatnya pasti karena dengan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus lewat pelayanan gerejanya yang kudus, sambil menumpangkan tangan, saya melepaskan saudara dari dosa-dosamu dan memberikan pengampunan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi bukan semoga, tetapi saya melepaskan kau dari dosa-dosamu dan memberikan pengampunan. Itu kepastian ya, pasti ya, kepastian. pasti. Bukan pengandaian. Maka penerimaan sakramen tobat tidak tergantikan dengan cara-cara lain sebenarnya dalam keadaan normal ya. Iya. Oke, makasih ya Mo. Ya. Kita sudah diteguhkan lagi bahwa doa tobat itu kita lakukan setiap hari seperti yang Romo lakukan di akhir hari, itu sangat bagus ya Mo. Sangat bagus. Semua, kadang kita nggak sadar kita melakukan dosa, kadang kita nggak sadar kita lalai. Pada akhir hari kita ingat lagi gitu ya Mo. Lalu itu juga adalah darurat, kondisi darurat ketika kita tidak bisa mengaku dosa, tidak bisa nerima sakramen. Dan yang tadi juga bahwa tetap ada aturan gereja bahwa harus mengaku dosa ya. Gitu. Saya karena saya imam melayankan sakramen tobat, maka saya berpikir dan saya berpendapat saya harus terdepan. Saya harus lebih sering menerima sakramen tobat. Nah, maka pada peristiwa-peristiwa penting saya pasti mengaku dosa. Kapan itu? Pertama, ulang tahun dong Mo. Tanggal 17 Februari saya pasti menerima sakramen tobat. Pasti saya cari pastor. Karena esoknya saya merayakan ulang tahun. Oh, jadi sebelum ulang tahunnya ya Mo? Iya. Jadi saya mau merayakan ulang tahun dengan semangat baru, spirit baru, mau menjadi manusia baru. Ya, badan boleh tua, wajah boleh makin keriput, tetapi spirit Kristiani harus diperbaharui itu. Kedua, tanggal 14 Agustus saya pasti menerima sakramen tobat. 14 Agustus apa Mo? Kan merdeka Mo. Merdeka. Ya, merdeka benar. Karena tanggal 15 Agustus saya mengenangkan ulang tahun imamat. Ya, saya ditabiskan tanggal 15 Agustus tahun 1990. Nah, maka saya mau merayakan peristiwa yang begitu penting dalam hidup saya dengan menerima sakramen tobat. Hati plong, budi terasa juga jernih. Itu. Lalu setiap bulan saya pasti menerima sakramen tobat. Ya. Gitu. Di luar dua peristiwa itu ya, di luar dua tanggal itu ya.
Gitu. Oh gitu ya Mo ya. Ya. Berarti saya juga harus memperbaharui budi, memperbaharui diri, memperbaharui jiwa juga ya Mo ya. Ya, ibu menikah, ya, Ya. kan mengucapkan janji pernikahan itu di hadapan Tuhan. Ya, saya tahu ibu orang baik, ibu orang saleh, telah berusaha memenuhi ya janji itu, tapi kan bukan mustahil juga, masih belum sempurna. Ya. Nah, itulah pentingnya menjelang hari ulang tahun pernikahan itu menerima sakramen tobat, supaya peristiwa itu menjadi tonggak untuk ibarat naik tangga, naik anak tangga lebih tinggi dalam hal kekudusan, menjadi pribadi lebih suci. Dalam hal itikat menjadi istri, nah begitu bisa menjadi istri yang terberkati. Dalam hal itikat ibu menjadi orang tua, ibu bisa semakin menjadi orang tua yang patut diteladani. Terima kasih Romo sekali lagi untuk nasihatnya. Jadi Natal, Paskah, ulang tahun sendiri, ulang tahun perkawinan ya Mo ya. Ya. Terima kasih.